Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami, dan sholawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di setiap menit dan detiknya terlalu terlimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Dan jangan lupa kita selalu bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini, tim Lewis Channel kembali lagi berada di makam Kiai Haji Abdul Ghani bin Abu Bakar, yang mana makam beliau terletak di Pondok Pesantren Tansinul Akhlak Darul Ulum, Jalan Rangkah, Surabaya. Untuk selanjutnya, mari kita terus ikuti perjalanan kami. Pondok Rangkah atau Tahsin, begitu rata-rata sebutan masyarakat umum terhadap keberadaan Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Bahrul Ulum yang beralamatan di Rangkah Buntu 1 nomor 9A, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Adalah sebuah pesantren tradisional yang dirintis oleh Kiai Haji Abdul Ghani bin Haji Abu Bakar beserta putri beliau Haji Siti Muayyadah. Pesantren ini beraliran salaf dan meniti beratkan pada ilmu-ilmu fikih dan tasawuf dasar. Meski dalam perkembangannya juga pernah menerima santri hafalan, tahfidzul Quran, dan anak-anak yatim piatu, namun usaha itu pada akhirnya tampak kurang sukses. Yatiman adalah nama kecil beliau, dan kemudian hari setelah mondok diganti menjadi Abdul Ghani. Beliau adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, putra pasangan Bapak Haji Abu Bakar alias Ashiman dan Ibu Yatimah. Latar belakang keluarga dan riwayat pendidikan beliau baik formal maupun informal kurang begitu diketahui. Yang jelas banyak dikisahkan bahwa beliau juga pernah mengaji atau nyantri kalong santri yang tidak tinggal di pondok kepada Kiai Haji Dahlan Ahyad, Kebon Dalem, Surabaya. Juga sering mengikuti majelis taklimnya Kiai Haji Muhammad bin Yusuf Sukodono. Sebagaimana kebiasaan para ulama salaf terdahulu, ada semacam anggapan dan kebiasaan bahwa seorang santri yang
telah menamatkan ilmunya di sebuah pesantren, kurang etis jika langsung duduk menetap mendirikan pesantren dan menjadi kiai. Mereka akan lebih dulu berdakwah keliling dari pintu ke pintu dan dari satu majelis ke majelis yang lain. Ibarat orang berbisnis itu harus dari bawah dulu agar bisa lebih menjiwai dan bijaksana. Begitu pula dengan filosofi dakwah para salafus sholih. Di samping ittiba Rasulullah SAW, mereka juga merasa bahwa menjadi ulama itu melayani, bukan dilayani. Hal seperti inilah yang mungkin juga dianut oleh Kiai Haji Abdul Ghani saat masih muda. Bersepeda berkeliling dari satu majelis ke majelis yang lain di kampung-kampung. Ini dilakoninya sejak sekitar era 1930-an hingga era 1960-an. Banyak suka dan duka yang telah beliau alami, dan beliau adalah termasuk orang yang tekun, ikhlas, dan tak mau neko-neko dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga waktu berdakwah di daerah Kalilom atau sekitar Kedung Cowek, beliau sempat diambil menantu oleh seorang tokoh di lingkungan tersebut. Meski akhirnya tak bertahan lama dan terpaksa, tapi tak perlu lama kemudian, sekitar tahun 1936, salah seorang kiai di daerah Gedung Pengol, yaitu Kiai Haji Ishaq bin Idris, berniat untuk menjadikannya sebagai menantu dan dijodohkan dengan salah seorang putrinya yang bernama Siti Asfiyah. Berdakwah adalah panggilan untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan berkhidmat itu tentu butuh perjuangan dan konsisten, sanggup menghadapi segala cobaan dan penderitaan lahir maupun batin. Adapun awal berdirinya pondok pesantren Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum ini, Kiai Haji Abdul Ghani sebagai pengasuh mulanya hanya mendirikan sebuah langgar yang biasa digunakan untuk kegiatan pengajian umum, dan pada sore hari digunakan untuk mengajarkan Al-Quran bagi anak-anak penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggal beliau. Dengan dibantu oleh penduduk setempat, terutama Haji Syukri sebagai penyandang dana, langgar itu kemudian makin berkembang dan menjadi pusat dakwah di daerah tersebut. Sebuah madrasah sangat sederhana yang dinamakan Tahsinul Akhlaq didirikan sebagai cikal bakal berdirinya pesantren tersebut. Madrasah tingkat dasar atau ibtidaiyah ini dikelola sendiri oleh Kiai Haji Abdul Ghani dan keluarganya yang turut menjadi pengajarnya, di samping juga mendatangkan staf pengajar dari luar. Di samping kesibukan mengajar madrasah tersebut, Kiai Haji Abdul Ghani masih aktif melanjutkan dakwah keliling, mengisi pengajian rutin di kampung-kampung di wilayah sekitar Kecamatan Tambak Sari, Kenjeran, dan Sukolilo. Wafatnya sang guru Kiai Haji Dahlan Ahyad di akhir tahun 1962 membuat Kiai Haji Abdul Ghani dan para Kiai Surabaya, alumni pesantren Kebon Dalem, tergerak hatinya dan sepakat untuk berkhidmat bahu-membahu melanjutkan mengisi pengajian rutin tiap pagi hari di Kebon Dalem secara bergiliran. Para kiai tersebut diantaranya yaitu
Kiai Haji Thohir Syamsuddin, Kiai Haji Basyori Alwi, Kiai Haji Mukhtar yang merupakan menantu Kiai Haji Dahlan Ahyat dan Kiai Haji Bisri Al-Ali Mojokerto beserta beberapa kiai lain. Dan pada pertengahan 1970-an, posisi Kiai Haji Abdul Ghani mengisi pengajian di kebun dalam tersebut ganti diteruskan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar yang merupakan putra beliau yang baru pulang dari nyantri di Lasem. Salam hormat kami dengan penuh ta'zim kepada beliau dan anak cucu beliau. Semoga selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kami semua mendapatkan berkah beliau atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah sahabatku, itulah tadi perjalanan kami tim Lilis Channel yang berada di makam Kiai Haji Abdul Ghani bin Abu Bakar. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa kita tetap bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat semuanya tetap subscribe, share, and comment, tekan lonceng di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.